Terus kita langsung aja ya. Oh ya, jangan lupa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Dan cross watcher, siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Uranus lagi dengan Taurus, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Oke. Dan jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Taurus, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Oke. Langsung aja ya, gue mulai dengan The Literary Witches Oracle Card. Oke. Apa yang Taurus perlu ketahui di tahun 2025? 4 kartu untuk 4 semester. Love. Kartu untuk 4 semester di tahun 2025. Peacock. Yay, wow. Boar. Ini beruang. Bukan beruang sih. Ini babi hutan sih. Boar. Community. Under the deck, chicken. Chicken. Oke. Ini untuk 4 quarter atau 4 semester dalam tahun 2025 ya. Jadi 4 bulan pertama. 3 bulan pertama, maaf. 3 bulan pertama. Love and love and love. Happiness ya. Pastinya dong, ya kan? Di bulan keempat sampai ke 8 3 bulan ya, gimana sih sampai bulan ke-7 ya kan? Ini kalian waktunya untuk tampil ya, nggak tampil the beautiful in you ya kan. Dan bulan ke-7 sampai ke-10 hargai bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri ya. Dan bulan ke-10 sampai bulan akhir tahun kalian dapat community. Apa yang kalian lakukan untuk sekitar kalian, komunitas kalian masuk dalam komunitas apa gitu. It's all about community. Ini tentang komunitas kalian. Dan overall ya, tema secara keseluruhan di tahun 2025 adalah chicken. Maksudnya apa? Awareness ya. Bangun gitu. Ya kan? Awareness atau kesadaran ya. Kesadaran yang sudah mulai kalian sudah mulai menyadari, kesadaran yang lebih tinggi, kurang lebih gitu. Kita langsung aja dengan Lucky Tarot ya, 12 kartu, 12 bulan. Jadi 1 kartu untuk per bulan ya. Kita lihat masuk nggak nih, gitu kan. Dengan energi selama setahun ke depan, kita lihat apa yang keluar. Karena Lucky Tarot ini hanya ada Major Arcana ya. Yang suka baca tarot ngerti maksud gue apaan, Major Arcana. Oke, Taurus. Apa yang Taurus perlu ketahui di 2025? 12 kartu untuk 12 bulan selama 2025. Petunjuk untuk Taurus ketahui. Jadi video ini kalian boleh save dan tonton selama tahun 2025. Sesuai apa enggak? Taurus 2025. Apa yang Taurus perlu ketahui? 12 kartu untuk 12 bulan. Justice.
Hangman, the Emperor, the Lovers, the Hermit, the Magician, the Star, the Empress, termati lagi, the Tower, Death, Strength di bulan November, dan Desember the High Priestess. Okay. Under the deck the Fool. Right. Oke. Di bulan Januari kalian dapat Justice. Ini energi Libra. Timbangan. Bicara tentang energi Libra. Libra itu di bawah planetnya si Venus. Bicara tentang Venus, it's all about money, ya, love, relationship, value. Love, ya, love. Nah, ini karena ini energi Libra, di bulan Januari tanggal 11 itu kan lunar nodes, yaitu lunar nodes itu lunar nodes ya. Jadi artinya ada north nodes dan south node. Jadinya lunar nodes. Nah, selama kemarin ya, selama kemarin ini sampai sekarang maksudnya, kita masih Desember. Selama ini ya, selama 1,5 tahun ini ada di aksis Aries North Nodes, Libra South Nodes. Libra itu fokus kita selama Aries itu fokus kita selama 1,5 tahun ini ya. South Nodes itu yang memang kita udah ngelotok di Libra ya. Nah, tanggal 11 Januari dia bergeser tuh gitu ke aksisnya Pisces dan Virgo. North Node-nya ada di Pisces dan South Node-nya ada di Virgo. Artinya, ya buat Taurus, itu tentang community, tentang komunitas, tentang lingkungan sekitar kalian, tentang network, tentang pertemanan, ya. North Node fokus kalian akan lebih di situ, dan kalian akan lebih mengekspresikan diri. Kalian akan lebih bersuara lah. Kalian lebih punya ketahanan. Kalian akan lebih percaya diri untuk bersuara, mengekspresikan diri ya. Fokus kalian pada itu. Dengan South Node di Virgo, kalian kalau kalian selama ini menyendiri ya, kalau kalian selama ini mengisolasi ya, mengisolasi diri, ini saatnya kalian untuk tampil, bersosialisasi ya, sampai 1,5 tahun ke depan, kurang lebih gitu. Oke. Anyway, di bulan Januari ini kalian lagi menimbang-nimbang. Ya, ini energi Libra buat Taurus. Yang mana Taurus sendiri juga di bawah planetnya Venus ya. Taurus itu di bawah planetnya Venus. Anyway, Venus di bulan Januari itu ada di mana? Ada di Pisces. Jadi kalian akan lebih bersosialisasi ya. Kalian menjadi lebih social butterfly mungkin ya. Kalian mencoba menemukan balancing atau keseimbangan dari dalam diri kalian sendiri.
Kalian sudah cukup menutup diri kalian sendiri. Kalian akan lebih open, lebih terbuka. Ya, kalian akan lebih bersosialisasi lah. Ya. Kalian akan di rumahnya Libra, karena ini energi Libra. Ya, di rumahnya Libra buat Taurus, kalian dapat The Magician. Artinya kalian akan lebih memproyeksikan, kalian akan memanifestasikan apapun realitas kalian itu yang seperti apa kalian akan wujudkan. Nah, kalian akan tampil. Dan Merkuri di bulan Januari itu masuk ke Aquarius. Masuk ke Capricorn dan Aquarius. Ya, kalian akan mulai melakukan hal-hal yang sifatnya nggak biasanya gitu loh. Ya, kalian akan lakukan gebrakan-gebrakan, memulai. Ya, namanya tahun baru, wajar dong, ya kan? Dan mungkin kalian akan menciptakan sesuatu yang kalian nggak biasanya dikenal gitu. Ya. It's a good thing. Dan di bulan Februari, langsung aja ya, lanjut. Di bulan Februari kalian dapat The Hangman. Lagi-lagi energi Pisces. Kalian udah cukup merasa berkorban. Kalian nggak mau merasa tergantung. Cukup. I have my own life gitu. Saya punya hidup saya sendiri. Saya bisa melakukan apapun itu sendiri. Saya nggak mau merasa bergantung. Keren. Kalian lebih bisa menghargai dan mencintai diri kalian sendiri. That is cool. Strength di sini artinya kalian lebih bisa menghargai, mengakui eksistensi diri kalian sendiri. Ya, di situ adalah namanya cinta, self love, mencintai diri sendiri. Kalian tidak akan lagi berkorban untuk apapun itu yang katanya. Gue harus begini, gue harus begitu. Nope. I know my own value. Saya tahu di mana saya harus memposisikan diri saya dan saya harus apa dan saya harus bagaimana. Harga diri gue bukan siapapun yang menentukan kecuali diri gue, gitu. Keren, keren. It's about love, love, ya. Karena love itu gak selalu tentang romansa ya. Romansa itu hanya sebagian kecil dari yang namanya cinta. Cinta itu luas. Ya, kalian udah cukup introspeksi diri, udah cukup menganalisa diri, udah cukup. I wanna go out. Saya mau keluar. Dan di bulan Februari itu kebetulan nggak ada banyak hal yang signifikan ya dengan energi semesta ya, kecuali si Jupiter yang direct. Ya kan? Jupiter direct di Gemini. Kalian akan mengekspresikan apapun itu yang menurut kalian adalah benar, ya kan? Benar buat kalian belum tentu benar buat yang lain. Kalian bodo amat. Kurang lebih gitu. Di bulan, oh iya, sama Mars direct ya. Mars direct di Cancer. Kan The Emperor. Kita langsung bilang, karena Marsnya itu di tanggal 6 Januari dia mundur kan, karena dia lagi retrograde, dia mundur ya. Dia mundur dari Leo ke Cancer, ya kan. Nah, buat kalian ini your mindset ya, cara kalian berpikir dan melihat, persepsi kalian sendiri. You are the emperor. Kalian adalah kaisar itu sendiri ya, untuk hidup kalian sendiri. Jadi kalian punya kendali dan kuasa atas hidup kalian sendiri, ya kan. Dan di bulan Maret ya, ini kita langsung masuk ke bulan Maret. Kalian akan bersikap, kalian akan ambil sikap. Ini energi Aries.
Karena kalian sudah cukup untuk merasa diam dan mengamati. Dalam ketidaktahuannya kalian, ya kalian sudah cukup. Karena selama bicara tentang energinya Aries, ya, di bulan Maret itu, Neptun yang selama ini sampai sekarang, ya, itu ada di Pisces. Ya. Ini masuk ke Aries. Masuk ke Aries. Neptun itu adalah visi kita ke depannya, mimpi kita, idealnya buat kita. Dan Neptun itu nggak kenal batas. Jadi ada sangat kemungkinan kita delusional tuh ada dengan energi si Neptun itu, gitu. Nah, anyway, Neptun itu masuk ke Aries, meninggalkan Pisces. Ya, selama ini dia Neptun ada di Pisces. Itu udah 10 tahun, 10 tahun ada di Pisces. Kalau kalian coba inget-inget, Neptun di Pisces itu ya mulai dari 2010, coba diinget-inget. Dari 2010 sampai sekarang, ya. Apa yang berubah? Mungkin yang idealnya buat kalian itu yang berubah. Mungkin mimpi kalian yang berubah. Masa depan yang seperti apa? Mungkin ada perubahan di situ. Neptun masuk ke Aries. Tapi nanti dia akan kembali lagi ya ke Pisces. Jadi kita cuma dikasih icip tentang masa depan tuh kayak gimana. Belum berarti yang kemarin itu udah kelar, belum. Kita cuma dikasih icip. Nanti beneran ada masuk ke Ariesnya nanti. Ya. Dia balik lagi ke Neptun, balik lagi ke itu Oktober. Jadi kita dikasih icip sampai bulan Oktober dari bulan Maret ya. Dan di bulan Maret itu juga ada solar dan lunar eclipse. Lunar eclipse-nya di Virgo. Ya, lunar eclipse di Virgo buat Taurus. Ini kalian dapat The Hermit. The Hermit itu energi Virgo itu sendiri ya kan. Kalian mencoba introspeksi tentang masa kecil kalian, tentang anak-anak kalian mungkin ya kan. Mencoba mengintrospeksi salahnya gue di mana ya kan. Karena bicara tentang energi Virgo, self analitiknya kenceng, self kritiknya kenceng, kritik pada diri kita sendirinya juga kenceng. Jadi itu introspeksi kalian kencang di situ ya, dengan energi gerhana bulan di bulan Maret, gerhana bulan di Virgo. Jadi juga masalah cinta itu sendiri ya. Bagaimana kalian juga kreativitas cinta itu terwakilkan melalui kreativitas kita sendiri. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri menjadi suatu kreativitas, ya kan? Hobi kita, dan itu bagaimana kita memperlakukan anak-anak dalam diri kita sendiri, dan bagaimana kita memperlakukan anak kita. Okay. Lunar eclipse, ya, gerhana bulan, dan ada gerhana bulan itu tanggal 14 ya, dan gerhana matahari ya di Aries itu tanggal 29 Maret. Ya. Kalian mencoba terus mengkritisi diri kalian sendiri, mencoba untuk mengobservasi, mencermati diri kalian sendiri ya, introspeksi. Jadi di bulan Maret ini ya kalian akan ambil sikap ya tentang apa yang kalian ingin manifestasikan. Karena di bulan Maret itu juga Lilith, the dark side of
our emotion, maksudnya adalah sisi gelap dari sisi emosional kita yang biasanya kita abaikan, ya, itu masuk ke Scorpio, yang mana buat Taurus ini masalah relationship. Nah, apa yang kalian ingin manifestasikan untuk relationship kalian sendiri? Sesuai nggak? Jangan kalian sampai ingin memanifestasikan sesuatu, tapi itu bukan harapan kalian, tapi harapan orang lain gitu loh. Ya, anyway, lanjut kita ke bulan April. Ya, bulan April kalian dapat The Lovers. The Lovers ini energi Gemini. Di bulan April itu nggak ada ini nggak ada important events gitu, nggak ada, ya, Neptune, Uranus, whatever itu nggak ada, tapi ada Venus sama Mercury yang direct. Bicara tentang The Lovers, energi Gemini ya, dan di Gemini itu buat Taurus, pengorbanan kalian untuk menjadi united, untuk menjadi yang solid, ya, di rumah tangga, untuk stabilitas emosional kalian. Ya, kalian punya pilihan sebenarnya, tapi kalian sudah berkorban. Dan Jupiter masih ada di Gemini ya. Jupiter masih ada di Gemini di bulan April. Artinya masih ada pengorbanan itu. Venus direct. Di Pisces. Kalian akan menyuarakan. Wow, kalian akan tampil. Kalian tidak lagi meragukan kapasitas, kemampuan, atau diri kalian sendiri lah, sejatinya kalian. Itu di bulan April. Dengan Mercury yang direct, ya kan? Di Pisces juga. Yap, di bulan April saatnya kalian ambil keputusan tentang apa yang kalian bela. Siapa yang kalian bela? Gue berharap diri lu sendiri ya. Nggak perlu lagi yang namanya mengorbankan diri. Di bulan kelima, bulan Mei, lanjut. Kalian dapat The Hermit. Di bulan Mei itu ada Saturn yang masuk ke Aries. Saturn masuk ke Aries. Balik lagi, tadi udah gue jelasin juga sih tentang ini ya, tentang energi ini. Saturn itu selama ini kan, selama 1,5 tahun ini juga dia 1 tahun lah. 1 tahun. Saturn ini ada di Pisces, ya kan? Kita secara spiritual diminta untuk disiplin, oke? Dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya kan, buat Taurus, terhadap lingkungan, kepada teman, kepada network kita sendiri, ya kan, sekitar kita. Kalian merasa itu tanggung jawab kalian gitu, ya. Bagaimana kalian harus bersikap, apa yang kalian harus kontribusi, apa yang kalian harus berikan gitu ya. Itu energi Saturn di Pisces buat Taurus. Nah, begitu bulan Mei, Saturn tanggal 25, Saturn masuk ke Aries. Buat Taurus itu adalah
Energinya kalian mencermati hal-hal yang sifatnya di luar materi. Artinya spiritual. Hal-hal yang di luar materi itu spiritual. Yang tidak kelihatan, yang tidak kita ketahui, tentang kegelapan, tentang yang namanya buruk itu apa sih? Gitu. Tentang karma, alam bawah sadar. Kalian mencoba menyimak dan mempelajari itu. Kalian mencoba untuk lebih bertanggung jawab tentang alam bawah sadar kalian, tentang karma kalian. Dan memang kalian dapat hermit introspeksi. Ya kan? Kalian mencoba mengamati sisi kecil kalian, sisi anak-anak kalian. Kita semua masih punya sisi anak-anak dalam diri kita. Karena semuanya berangkat dari kecil kan. Bagaimana kita mengekspresikan pengalaman-pengalaman yang terbentuk, yang membentuk kita kan juga dari kecil. Sehingga kreativitas kita, bagaimana mengekspresikan diri, tentang hobi kita, dianalisa. Jadi, karena yang membentuk alam bawah sadar kita tuh semua itu. Lanjut, oh ya, ada si Pluto yang retrograde di Aquarius. Jadi tentang status ya, tentang status, tentang masa depan. Kalian tuh mau masa depan kalian seperti apa, tentang reputasi kalian sendiri, ya kan? Karena Aquarius, karena ada Pluto di Aquarius. Kalau kalian ingin melakukan perubahan yang seperti apa? Ini, masa depan yang seperti apa? Jadi dengan energi Saturn di Aries, kalian mencoba mencermati semua alam bawah sadar kalian dan karma yang kalian milikin mungkin ya, dan sisi spiritualitas. Atau mungkin beberapa dari kalian itu tentang goib, gitu. Pemahaman dan pengertian kalian tentang goib itu sendiri. Bulan ke-6, yaitu bulan Juni, kalian dapat The Magician. Ini energinya Merkuri. Wow. Bicara tentang Merkuri, ya, Gemini itu Merkuri, Virgo itu Merkuri. Ya. Jadi semua pengorbanan kalian itu karena apa? Nilai-nilai kalian pegang sendiri kan? Karena kita adalah sebab dan akibat itu sendiri. Kenapa kita begini? Karena kita punya prinsip begini. Karena gue punya nilai begini, jadi gue melakukan ini. Kan gitu. Masih sesuai nggak? Pengorbanan itu masih sesuai nggak? Ditelaah. Apa yang kalian ingin realisasikan dan manifestasikan dalam keseharian kalian. Di bulan Juni ini ada Jupiter yang masuk Cancer. Halo. You are the emperor. Kalian adalah kaisar dalam hidup dan nasib kalian sendiri. Kalian akan mengambil sikap untuk memanifestasikan apapun yang kalian ingin ciptakan hari ini dan besok. Jangan menyalahkan kondisi dan situasi di saat kita tidak menyadari kemampuan kita sendiri. Atau harapan yang ingin kita manifestasikan itu ternyata bukan harapan gue, harapan orang lain. Terus gue ngerasa gue berkorban. Yang main victim mentality siapa? Anyway, lanjut ke bulan Juli. Kalian dapat The Star. The Star. Ini energi Aquarius. You get what you wish for. Kalian akan mendapatkan apapun harapan
dan impian kalian sendiri untuk menjadi nyata. Dan tapi ini sangat mungkin bicara tentang relationship ya. Pertanyaannya dari gue adalah, apakah yang kalian inginkan itu benar-benar yang kalian inginkan atau orang lain inginkan? Demi apa loh? Demi apa? Ya kan? Karena ini energi Aquarius ya. Di Aquarius ada si Pluto. Ya kan? Ada transformasi di situ. Dan Pluto di Aquarius 20 tahun. Ya kan? Jadi bukan sesuatu yang istilahnya transformasi itu nggak semudah membalik tangan kan gitu ya. Jadi di sini ada di rumahnya Aquarius buat Taurus ada death, ada sesuatu yang berakhir. Ya, entah itu apa namanya, masa depan yang kalian ingin bentuk akan berbeda di masalah relationship atau partnership, personal atau profesional. Ya. Dan di bulan Juli ada energi apa? Uranus, ya kan? Bicara tentang Aquarius itu ruler planet Aquarius itu Uranus. Uranus itu masuk ke Gemini meninggalkan Taurus, hurai, gitu kan? Setelah 5 tahun ada di Taurus, udah cukup lama ada di Taurus, dia masuk ke Gemini. Uranus itu energinya adalah berontak. Berontak dari semua pengorbanan kalian sendiri. Transformasi, death, ada yang berakhir. Diri kalian yang lama yang berakhir. Untuk menciptakan relationship yang sesuai dengan diri kalian sendiri. Kalau kalian terus berkorban, ya kalau kalian memenuhi harapan orang lain, ya kalian akan terus berkorban. Itu pasti. Kecuali kalau memang harapan itu ya harapan kalian sendiri. Pengorbanan akan sulit ada dong. Alright, di bulan Juli hanya itu, ya kan? Kita lanjut ke bulan Agustus. Bulan Agustus kalian dapat di Empress, keren. Energi Venus. Peacock. Venus itu sendiri. Peacock. Kalian akan wonderfully show up. Ya kan? Social butterfly. Indah banget sih, beautiful banget sih Taurus ini gitu. The Empress, Venus. Energi Venus ya. Kalian ready untuk memulai sesuatu yang baru. Mungkin kalian dapat jodoh baru, mungkin kalian mulai ya relationship baru ya, atau kalian naikin level jenjang relationship kalian dari pacaran jadi married, ya kan? Bulan Agustus ya, kita masuk ke bulan Agustus ya. Mercury direct dan Venus ada di Leo. Oke. Yap, kalian punya pilihan di dalam rumah kalian, rumah tangga yang kalian ingin. Jadi mungkin ada yang married ya, ada yang mau married di situ, ada yang mau mungkin bahkan ada yang pindah rumah ya di bulan Agustus. Mungkin ada yang juga menyelesaikan yang sudah ada. Nah, karena bicara tentang ready, siap ini nggak hanya selalu yang baik ya. Yang baik itu juga ada sesuatu yang lain yang berakhir, kan gitu. Oke. Dan kalian akan ambil keputusan tentang rumah, properti, atau apapun itu.
bahkan untuk stabilitas emosional kalian sendiri ya. Di bulan September kalian dapat The Tower. Ini energi Mars atau Uranus. Mars di bulan September ada di mana? Di Libra dan di Scorpio. Ya, kalian akan ambil tindakan untuk apa yang kalian ingin manifestasikan masalah relationship. Ini sesuatu yang sifatnya shocking buat orang-orang sekitar. Ya. Dan kalau ini energi Mars ya. Kalau ini adalah energinya Uranus. Uranus ada di Gemini kan. Kalian akan mengakhiri ini pengorbanan kalian. Dan di bulan September itu ada lunar eclipse, gerhana bulan di Pisces. Kalian akan blow up, kalian akan pecah. Ya. Mungkin kalian akan travel, pindah rumah, ya. Dan itu tanggal 8 September, ya. Dan di tanggal 22 September itu ada solar eclipse atau gerhana matahari ya di Virgo. Jadi ada sesuatu yang terungkap dari masa kecil kalian atau masalah kreativitas kalian ya. Jadi kalian akan membangun kepercayaan diri kalian untuk mengambil tindakan atau mengekspresikan di bulan September. Your own value. Jadi nilai-nilai dari diri kalian sendiri. Bagaimana kalian menghargai diri kalian sendiri. Ya. Apa yang sesuai dan memang layak buat kalian, kalian akan ungkapkan itu. Cukup dengan pengorbanan. Tapi Uranusnya retrograde tanggal 6. Dan Saturnnya juga meninggalkan Aries. Balik lagi ke Pisces. Perjalanan masih panjang. Oke. Wait. Dan di bulan Oktober, death. Ada yang berakhir. Entah itu status, entah itu karir, entah itu masa depan yang sudah kalian coba bentuk. Bahkan reputasi. Ini energi Scorpio. Lagi-lagi masalah relationship. Karena kalian sudah tahu nilai diri kalian dan apa yang layak buat kalian. Oke. Dan di bulan Oktober itu Neptune meninggalkan Aries. Jadi gue bisa ngelihat ini di tahun 2025 ini ya, poinnya adalah di sini. Bagaimana kalian menyuarakan diri kalian, bagaimana kalian mengekspresikan diri kalian, dan bagaimana kalian berkreasi atau kreativitas diri kalian sendiri, dan bagaimana kalian menuangkan, channeling diri kalian sendiri, nilai dari dalam diri kalian sendiri kepada komunitas kalian, kontribusi kalian apa ke sekitar. Ini termasuk reputasi tadi. Karir, ya, bisnis, whatever.
Dan di bulan November di kartu 11 ada apa? Oh, udah banyak nih. Uranus kembali lagi ke Gemini, ya kan? Self love kalian lagi. Bagaimana kalian menilai dan mencintai, menghargai diri kalian sendiri? Nah, kalian sudah cukup mengekspresikan diri kalian belum? Apa balik lagi ke pengorbanan tadi? Sebenarnya banyak sih energi di bulan November ini ya. Jupiter yang retrograde, Mercury yang retrograde, ya kan? Tapi Saturnnya direct. Oke. Anyway, poinnya adalah express yourself. Tampillah, bersosialisasilah, ya. Lanjut langsung ke Desember, High Priestess. Desember masih energi Pisces ya. Karena kalian akan lebih diam. Kalian akan balik lagi ke diam, observasi, introspeksi, mencermati segala hal yang terjadi di sekitar kalian tanpa harus beropini atau berpendapat atau bahkan berpihak. Di bulan Desember itu Lilith masuk ke Sagittarius meninggalkan Scorpio. Jadi kalian di sini kalian siap untuk berbagi. Kalian akan lebih open. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya mungkin kalian coba tekan atau abaikan. Ya, sisi emosional kalian dalam berbagi itu ada yang kalian selama ini kalian tekan, akan kalian ungkapkan. Ini bukan masalah benar atau salah, baik atau buruk. Ini masalah bagaimana kalian mengakui kalau kalian nggak terima, gitu. Setiap orang punya kebenarannya masing-masing. Yang mungkin buat kebanyakan orang itu salah. Ya nggak masalah. Itu makanya the dark side of the emotion kita tuh ya, sisi gelap, sisi emosi kita yang selalu kita abaikan, bahkan kita suppress, kita tekan terus untuk berkompromi dengan society, dengan community, karena katanya buruk. Itu kan sama saja mendinai, ya. Mendinai itu apa sih bahasa Indonesia ya? Menolak, ya. Menolak bagian dari diri kita sendiri. Artinya kan kita belum bisa menghargai. Kalau kita juga punya keburukan, ini kita wajib syukuri juga. Karena yang buruk buat kita itu yang akan ngefilter yang memang nggak sesuai. Kenapa kita harus menyesuaikan diri kita selalu dengan yang memang nggak sesuai? Kalau memang nggak sesuai, kan kita bukan buat semua orang. Oke. Tema dari 2025 buat Taurus adalah The Flow. New beginning. Apapun resikonya, yakinlah semuanya akan baik-baik saja. Ya, ini energi Aries. Saturn dan Neptune di Aries. Tanggung jawab kita, mimpi kita, bagaimana kita bersikap, kita punya kuasa dan kendali akan hidup kita dan nasib kita sendiri. Kan? Kita adalah sebab dan akibat, right? Oke, udah segitu aja. Semoga resonate dan berguna. Jangan lupa di save videonya supaya kalian bisa tonton terus selama tahun 2025. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di 2025.